Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yosodipuro 1, episode ke-250. Sang Raja Surakarta meminta bertemu dengan Pangeran Juru dan kerabat lain. Dari Surakarta, Sang Raja sudah menjalankan utusan mengirim surat kepada Sang Paman Sultan Jogja. Lurah Gandek yang berangkat membawa surat. Sesampai di Jogja, dijadwalkan menghadap Sultan pada hari Senin. Sementara menunggu hari, para utusan berada di loji. Para punggawa dan kerabat sudah diberitahu bahwa ada surat dari Sang Raja Surakarta dan akan diterima pada hari Senin. Setiap Senin, Pangeran Juru juga menghadap ke istana. Waktu itu Pangeran Juru kaget melihat para prajurit dalam berbaris keluar. Pangeran Juru bingung menempatkan diri. Mau bertanya merasa malu. Lama-lama membuang rasa malunya dan mendekati Tumenggung Martoloyo. Pangeran Juru bertanya, "Nak Tumenggung, saya sudah jadi orang desa dan sudah 2 windu berada di Ceylon. Ini ada acara apa kok semua prajurit dalam keluar? Lalu ada talam emas dipayungi." Martoloyo tertawa dan menyembah lalu berkata, "Hari ini ada surat datang dari cucu Paduka Sang Raja Surakarta." Para prajurit berbaris untuk menghormati datangnya surat itu. Karena kepada sesama raja, walaupun kepunaan tetap lengkap penghormatannya. Pangeran Juru berkata, "Oh, Nak Tumenggung, kok bisa-bisanya Sultan menata negara begitu rupa? Gelar para prajurit terlihat semua serba pantas. Juga pakaian para pria dan wanita. Semua terlihat menarik hati. Zaman saya dahulu tak ada yang seperti ini, ketika keraton masih di Kartosuro." Para penjemput surat datang ke loji. Mayor Dongkel mengantar surat bersama para bupati. Ketika sampai di alun-alun, tembakan kehormatan dibunyikan. Melihat penghormatan cara orang Belanda ini, lagi-lagi Pangeran Juru kagum. Tambur berbunyi berkali-kali bersautan dengan seruling. Tembakan senapan terdengar berkali-kali. Sampai di pagelaran oleh Adipati Danurejo, Pangeran Juru diberi isyarat dengan kedipan mata. Mayor Dongkel dan rombongan berhenti. Tak lama Mayor Dongkel maju sendiri. Patih Danurejo, Pangeran Juru dan para bupati serta Gandek berhenti semua. Dongkel masuk sendiri mengaturkan surat kepada Sultan. Sultan menerima surat dan segera membacanya dengan seksama. Setelah selesai, Sultan memanggil para bupati dan kerabat masuk, juga Pangeran Juru. Gandek utusan dari Surakarta ditanya pesan-pesan dari Sang Raja. Sudah diaturkan semua pesan. Kemudian Sang Raja dan Gandek berbincang seperlunya. Terlihat semua upacara penerimaan surat dari Sang Raja berjalan tertib dan lancar. Semua serba luwes. Lagi-lagi Pangeran Juru merasa kagum dan hanya terbingung-bingung. Pangeran Juru berbisik kepada Danurejo, "Nak, sebenarnya ketika zaman saya dulu, anak seumur dia itu masih bocah. Belum bisa berbicara dengan orang tua. Apalagi bicara dengan raja. Lah, ini mereka sudah mahir merangkai kata. Bagus dan tepat kalimatnya. Sungguh mengherankan." Tersenyum Danurejo dan berkata, "Paduka tidak tahu anak siapa itu? Dulu orang tuanya Gandek juga, si Paman Gadingan. Orang kepercayaan putra Paduka Pangeran Puruboyo. Sepertinya Paduka ingat sekarang." Pangeran Juru heran. "Tapi Nak, dulu memang anak semuda itu belum bisa bicara." Sultan lalu memberikan surat kepada Pangeran Juru sambil berkata, "Paman, ini surat dari cucu Anda, anak Prabu Surakarta." Pangeran Juru segera menerima dan membacanya. Surat itu isinya permintaan kepada Sang Paman agar diizinkan untuk bertemu dengan Eyang Pangeran Juru, para bibi dan saudara-saudara yang baru datang dari Ceylon. Bila Sang Paman mengizinkan, maka akan dijemput dari Surakarta. 3 hari Gandek dari Surakarta berada di Jogja.
Setelah beri balasan, Gandek mohon pamit. Sultan berkenan mengantar dua sesepuh wanita yang baru datang dari Ceylon duluan. Yang ditunjuk mengantar adalah Kliwon Gedong kanan dan kiri, Mangunjoyo dan Mangunyudo, beserta para mantri, paneket, dan jajarnya. Mereka disuruh bersiap sampai datang penjemput dari Surakarta. Sementara itu, Gandek utusan dari Surakarta telah sampai ke hadapan Sang Raja Surakarta. Surat dari sang paman sudah diaturkan. Isinya, bila sang raja hendak menjemput para bibi, Sultan minta yang menjemput adalah Kliwon Gedong kanan dan kiri, beserta mantri dan paneketnya. Sang raja lalu menunjuk Kliwon Gedong kiri dan kanan, beserta para paneketnya untuk menjemput sang bibi. Para penjemput dipimpin Aryo Indronoto, berangkat dari Surakarta dengan membawa 300 prajurit berkuda. Para penjemput menuju Kadanurejan, lalu diantar menuju Kajuron. Arya Indronoto sudah bertemu dengan para saudara yang baru datang dari Ceylon. Mereka sama-sama heran, seolah seperti mimpi bisa bertemu kembali. Para pasukan penjemput beristirahat dan bersantap. Para geladak dari Kadanurejan melayani makan. Ada 100 orang yang ditugaskan menyediakan jamuan. 2 hari kemudian Kanjeng Sultan memanggil para penjemput ke istana. Sultan berkata kepada Aryo Indronoto, "Hei saudara ipar, selamat untukmu dan kakak yang berada di rumah." Aryo Indronoto berkata, "Semua selamat Paduka, salam dari kakak Paduka di rumah." Sultan berkata, "Ayo sekarang bincang-bincang dulu. Besok saja berangkatnya dari sini. Sungguh saya memuji anak Prabu Surakarta karena dia bisa melayani si Suryokusumo. Hati anak Prabu luas seperti samudera. Aku yang tua saja kesulitan mengasuh si Suryokusumo. Sehari-hari selalu berulah. Duduk merepotkan, berjalan merepotkan, bahkan ketika makan dan tidur pun merepotkan. Seperti seolah paling hebat sendiri dalam perang. Walau demikian, anak Prabu bisa melayaninya." Aryo Indronoto berkata, "Benar sabda Paduka, sungguh cakap putra Paduka sang raja dalam mengambil hati sang kakak." Sultan berkata, "Itulah Indronoto, tidak mampu aku melakukan seperti itu. Anak Prabu sungguh raja waliullah, utama dalam ilmu. Syukur ada yang bisa melakukan itu. Kalau sudah seperti itu, wahai saudara ipar, kita mengikuti saja di belakang. Dan anak Prabu telah merencanakan agar tombak wasiat yang dirampas prajuritku ketika perang Simo, Siliep namanya, aku kembalikan. Dan sebagai ganti, anak perempuan Dindanoto Kusumo yang dulu menjadi boyongan ketika perang di Ponorogo, namanya Roro Maliyah, yang dulu masih bocah dan sekarang sudah dewasa, agar aku minta dikembalikan juga." Berkata Indronoto, "Itu sangat baik, tetapi harus memakai syarat. Syaratnya Paduka mengirim surat permintaan kepada putra Paduka sang raja. Tak urung akan diserahkan ke sini. Sungguh malu bila tidak mau menyerahkan Roro Maliyah. Putra Paduka selalu merukunkan antar saudara-saudara." Sultan tertawa suka. "Benar, rencana anak Prabu aku turuti. Dia bisa merapatkan yang renggang. Kalau begitu, engkau saja yang membawa surat dariku. Aturkan kepada anak Prabu agar memerintahkan Suryokusumo. Sebagai orang tua sudah wajib bagiku membuat rukun semua saudara dan mengingatkan yang lupa." Lama para penjemput berbincang dengan Sultan di dalam istana. Setelah dirasa cukup yang dibicarakan, semua diperkenankan keluar istana. Sesampai di pondokan, belum sempat berganti baju, sudah datang jamuan dari istana. Lebih dari 100 tumpeng dikirim, sampai para tamu dari Surakarta merasa kekenyangan.